Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Walaupun di rumah aja, kita harus tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Hesti Dwi Jayanti, perwakilan dari kelompok 3 Manajemen Keuangan. Di sini saya akan membuka presentasi. Nah, sebelum menginjak ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rizda Razak, NIM 1903101058. Selanjutnya ada Umi Handayani, NIM 1903101059. Selanjutnya ada Surya Ranggana Yotama, NIM 1903101060. Selanjutnya ada Brahmantio Wahyu Bimantoro, NIM 1903101062. Selanjutnya ada Rafina Aji Septiana, NIM 1903101063. Selanjutnya ada saya sendiri, Hesti Dwi Jayanti, NIM 1903101064. Selanjutnya ada Farah Paradisa, NIM 1903101066. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas bab 5 mengenai memahami kondisi keuangan perusahaan. Nah, kita sebagai seorang accounting harus tahu ya bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang kita kelola. Nah, langsung saja untuk yang lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Razak, NIM 1903101058. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Ada yang tahu nggak sih laporan keuangan itu apa? Nah, laporan keuangan adalah catatan informasi yang penting suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Lalu, laporan keuangan itu apa aja sih pokoknya? Nah, laporan keuangan yang pokok itu isinya apa aja sih? Di sini ada 2 laporan keuangan pokok, yaitu ada neraca dan laporan laba rugi. Neraca, laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kita tahu sendiri bahwa kekayaan sama dengan kewajiban plus modal sendiri. Nah, yang laporan laba rugi ini menunjukkan laporan yang dibuat untuk mengetahui laba atau rugi yang diterima perusahaan pada akhir periode dengan memperhitungkan total pendapatan beban periode tersebut. Pendapatan men pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Handayani. Saya ingin melanjutkan presentasi dari saudari Rizda Razak. Saya ingin mempresentasikan modifikasi data akuntansi untuk pengambilan keputusan. Total aset yang dimiliki suatu perusahaan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama aset operasi. Aset operasi sendiri terdiri dari kas dan sekuritas yang dapat diperdagangkan, piutang operasi, persediaan, dan aktiva tetap. Yang kedua yaitu aset non-operasi. Aset non-operasi terdiri dari sekuritas yang dapat diperdagangkan atau atas jumlah yang layak untuk operasi normal, investasi pada anak perusahaan, tanah yang dimiliki untuk kegiatan di masa yang akan datang, dan sebagainya. Operating Profit After Tax atau NOPAT. NOPAT digunakan untuk membandingkan kinerja operasi yang lebih baik untuk mengukur kinerja manajemen. NOPAT menunjukkan laba yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak menggunakan hutang dan tidak memiliki not operating asset. NOPAT memiliki rumus yaitu NOPAT sama dengan EBIT dikali buka kurung 1 dikurangi tarif pajak penghasilan tutup kurung. Yang kedua yaitu free cash flow atau disebut dengan FCF. FCF menunjukkan arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada para modal baik pemegang saham maupun pemegang obligasi.
Setelah perusahaan melakukan investasi dan tambah aktiva tetap, peningkatan modal kerja yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan. FCF memiliki rumus NOPAT dikurangi depresiasi. Selanjutnya yaitu Market Value Added atau MVA dan Economic Value Added atau EVA. MVA, bagi perusahaan yang terdaftar di bursa, harga saham bisa dipergunakan sebagai acuan. Kemakmuran pemegang saham dapat dimaksimumkan dengan memaksimumkan perbedaan antara nilai pasar, ekuitas dengan ekuitas atau modal sendiri yang diserahkan ke perusahaan oleh para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Perbedaan tersebut disebut sebagai MVA. MVA memiliki rumus yaitu nilai pasar saham dikurangi modal sendiri yang disetor oleh pemegang saham. Atau rumus lainnya yaitu MVA sama dengan jumlah saham dikali harga saham dikurangi total modal sendiri. Selanjutnya yaitu EVA. Jika MVA menilai tambahan kemakmuran para pemilik perusahaan sejak perusahaan didirikan. Kalau EVA menilai efektivitas manajerial untuk suatu tahun tertentu. Rumus EVA yaitu NOPAT dikurangi biaya modal setelah pajak dalam rupiah untuk operasi. Dan rumus lainnya yaitu EVA sama dengan EBIT dikali 1 dikurangi tarik pajak dikurangi operating kapital dikali biaya modal perusahaan setelah pajak. Sekian presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Angga Utama dari kelompok 3 Manajemen Keuangan bab 5 akan menyampaikan materi tentang contoh MVA dan EVA. Yang pertama yaitu Market Value Added atau MVA. Contoh soal, pada tahun 2003 jumlah PT Sari Husada Tbk dari data report 2003 yang beredar adalah sekitar 187,5 juta lembar. Karena ada yang dibeli kembali oleh perusahaan sekitar, yaitu 0,7 juta lembar. Harga pasar per lembar rata-rata selama 1 tahun sekitar 16.000 per lembar. Neraca pada akhir tahun 2003 menunjukkan jumlah ekuitas sebesar 977 miliar rupiah. Jawab. Jadi harga pasar saham 187,5 itu dikalikan 16.000 sama dengan 3.000 miliar atau 3 triliun. Nah, modal sendiri yang disetor yaitu 977 miliar. MVA sama dengan 3.000 rupiah dikurang 977 yang tadi itu sama dengan 2,023 miliar. Jadi 3.000 di sini berarti 3.000 miliar atau 3 triliun tadi, dan 977 itu yang jumlah ekuitasnya tadi. Nah, yang kedua, Economic Value Added atau EVA. Contoh soal, laba operasi sama dengan 150 miliar, total aset 1 triliun, dan liabilitas lancar sama dengan 200 miliar. WACC sama dengan 12%, dan tarif pajak sama dengan 25%. Jawab. EVA sama dengan laba operasi dikali 1 dikurang tarif pajak, dikurang WACC dikali total aset liabilitas. EVA sama dengan 150 miliar. 150 miliar tadi dari laba operasi dikalikan 1 dikurang 25%, 25%-nya tarif pajak, dikurang 12% dari WACC dikali 1 triliun dikali 200 miliar. 200 miliar ini dari liabilitas lancar tadi. EVA sama dengan 16,5 miliar. Jadi begitu caranya. Selanjutnya, analisis common size atau analisis ini merubah angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi presentasi berdasarkan dasar tertentu. Neraca common size PT TSR pada 31 Desember 2011 dan 2012 dalam persen. Kas pada tahun 2011 2,4,
2012 2,8, menjadi hutang dagang 9,9 di 2011, dan 2012 itu 10,1. Sekuritas 1,1, 1,7, upah yang belum dibayar jadi 4,4 dan 2,3 di tahun 2012. Piutang 18,5, 20,8 di tahun 2011, di tahun 2012. Di tahun 2012 itu menjadi 20,0, dan pajak yang belum dibayar di tahun 2011 itu 3,2 dan di tahun 2012 itu 3,6. Persediaan di tahun 2011 itu 12,7, di tahun 2012 itu 12,8, dan hutang bank itu menjadi 13,1 di tahun 2011, di tahun 2012 itu ada 13,7. Jadi total aset lancar sama dengan 34,7 di total ke bawah, yang di tahun 2012 itu 37,3, dan total kewajiban lancar itu 30,6, 29,7. Nah, aset tetap bruto 76,2 di tahun 2011, di tahun 2012 79,7, hutang jangka panjang di tahun 2011 21,8, di tahun 2012 itu 11,4. Akum penyusutan 10,8 di tahun 2011, selanjutnya di tahun berikutnya 17,0. Ekuitasnya tidak ada di sini. Aset tetap bruto sama dengan di total semua 65,3 dan 62,7. Modal disetor 32,6 dan 34,2. Laba ditahan 15,0 dan 2012 24,7. Total aset sama dengan 100 per 100. Total kewajiban dan ekuitas juga 100. Selanjutnya laporan laba rugi Kemensos PT TSR 1/1/1 sampai dengan 31 garis miring bulan 12 2012. Pendapatan penjualan biaya operasi tidak termasuk depresiasi dan amortisasi 100,0 dan 8,1. Earning before interest, tax, depreciation and amortization atau EBITDA 15,9. Depresiasinya 2,3, amortisasinya strip. Laba operasi atau earning before interest and taxes atau EBIT 13,6. Dikurangi biaya bunga yaitu 2,5, dan laba sebelum pajak 11,1. Dikurangi penghasilan 32%, 3,5. Laba setelah pajak earning after tax atau EAT itu 7,6. Sekian dari saya untuk menyampaikan slide 9, 10, 11. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bramantio Wahyu Bimantoro NIM 1903101062 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama yaitu analisis indeks. Analisis ini merubah semua angka dalam suatu laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Berikut adalah neraca indeks PT TSR pada 31 Desember 2011 dan 2012 dalam hitungan persen. Pada sisi aset, kas, ekuitas, dan piutang mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Sedangkan pada persediaan mengalami penurunan yang semula 100% menjadi 95,7% pada tahun 2012. Total aset lancar pada tahun 2011 mengalami kenaikan pada 2012 sebesar 102,8%. Pada aset tetap bruto tidak mengalami kenaikan atau penurunan, sedangkan pada akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar 150% pada tahun 2012. Total aset bruto menjadi berkurang sebesar 91,7% pada tahun 2012. Total aset secara keseluruhan mengalami penurunan yang semula 100% menjadi 95,5% pada tahun 2012. Sedangkan pada kewajiban dan ekuitas, hutang dagang dan upah yang belum dibayar mengalami penurunan. Sedangkan pajak yang belum dibayar mengalami kenaikan sebesar 106,7 pada tahun 2012. Hutang bank tidak mengalami kenaikan atau penurunan sama sekali. Total kewajiban lancar pada tahun 2011 sebesar 100%
sedangkan pada tahun 2012 turun menjadi 92,7%. Pada hutang jangka panjang mengalami penurunan sebesar 50%. Ekuitas modal setor pada tahun 2011 tidak mengalami kenaikan atau penurunan pada 2012. Sedangkan laba ditahan mengalami kenaikan sebesar 157,2% pada tahun 2012. Total keseluruhan kewajiban dan ekuitas mengalami penurunan yang semula 100% pada 2011 menjadi 95,5% pada tahun 2012. Selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan untuk mempermudah penganalisa atau analis memahami kondisi keuangan perusahaan. Yang pertama adalah rasio-rasio profitabilitas. Rasio-rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan penjualan dari aset-aset yang dimiliki atau ekuitas yang dimilikinya. Selanjutnya adalah basic earning power atau BEP. Rasio ini mengukur kemampuan aset perusahaan menghasilkan laba operasi perusahaan. BEP dirumuskan sebagai berikut. BEP sama dengan laba operasi per rata-rata total aset dikali 100%. Selanjutnya ada return on equity atau ROE. Rasio ini mengukur seberapa banyak laba yang menjadi hak pemilik ekuitas. ROE dirumuskan sebagai berikut. Laba setelah pajak dibagi rata-rata ekuitas dikali 100%. Yang kedua adalah return on investment atau ROI atau return on asset atau ROA. ROI atau ROA menghitung berapa banyak laba bersih setelah pajak dihasilkan oleh total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ROI atau ROA dinyatakan sebagai berikut. Laba setelah pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Sedangkan yang ketiga ada profit margin. Rasio ini mengukur berapa banyak laba operasi atau EBIT dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Rasio profit margin dinyatakan sebagai berikut. Laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rafina Aji Septiana, NIM 1903101063. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari PPT sebelumnya. Yang ke-1, mengevaluasi persediaan atau perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan adalah rasio efisien yang menunjukkan seberapa efektif persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Rasio ini mengukur berapa kali perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun. Dan rumus dari perputaran persediaan adalah X sama dengan biaya operasi dibagi rata-rata persediaan. Yang kedua, mengevaluasi piutang atau berapa lama piutang dilunasi oleh pembeli. Perputaran piutang adalah angka yang menunjukkan berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutang pada suatu periode tertentu. Seringkali perusahaan mempersilakan pembeli hasil produksinya secara kredit. Barang dijual, tapi uangnya diterima beberapa waktu kemudian. Kita bisa menggunakan pendekatan seperti pada evaluasi persediaan, yaitu dengan menghitung terlebih dahulu. Perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang. Kemudian menghitung berapa lama piutang dilunasi oleh pembeli, atau DSO. Days Sales Outstanding. DSO mempunyai rumus, yaitu jumlah hari dalam 1 tahun dibagi perputaran piutang. Selanjutnya adalah mengevaluasi aset tetap atau rasio perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap adalah rasio aktivitas yang mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset atau aktiva tetap dalam menghasilkan pendapatan. Rasio ini menghitung seberapa jauh kemampuan aset menghasilkan penjualan dalam suatu periode atau tahun. Rumusnya adalah perputaran aset tetap sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata aset tetap. Selanjutnya mengevaluasi total aset atau rasio perputaran aset. Rasio perputaran aset adalah rasio aktivitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya
dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Rasio ini mengukur efisiensi menggunakan saluran aset dalam menciptakan penjualan. Rumusnya adalah perputaran aset sama dengan penjualan dibagi rata-rata total aset. Yang selanjutnya rasio-rasio pengelolaan hutang. Rasio pengelolaan hutang adalah rasio hutang yang diperuntukkan untuk mengukur perbandingan antara total aktiva dengan total hutang. Rumusnya adalah rasio pengelolaan hutang sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Dan selanjutnya ada rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio keuangan utama dan digunakan untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio ini juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Rasio utang terhadap ekuitas memiliki rumus, yaitu debt to equity ratio sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. Selanjutnya ada kemampuan membayar bunga. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan membayar bunga dengan menggunakan laba operasi yang dihasilkan. Kemampuan membayar bunga mempunyai rumus yaitu TIE sama dengan laba operasi dibagi biaya bunga. Dan yang terakhir ada Debt Service Coverage atau DSC. Kewajiban yang harus dibayar dari penggunaan suatu sumber dana mungkin bukan hanya berasal dari pembayaran bunga, bisa jadi pembayaran lainnya. DSC sama dengan EBITDA ditambah pembayaran sewa dibagi biaya bunga ditambah sewa ditambah angsuran pokok pinjaman bunga dibagi 1 dikurang T. Perkenalkan, saya Histi Dwi Jayanti, NIM 1903101064. Di sini saya akan membahas rasio-rasio likuiditas. Apa sih yang dimaksud dengan likuiditas? Nah, di sini likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau bisa disebut dengan kewajiban jangka pendek. Nah, sekarang apa saja sih macam-macam rasio likuiditas? Nah, di sini macam-macam rasio likuiditas itu ada 3. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio, bisa disingkat dengan CR. Apa sih pengertian dari rasio lancar? Nah, rasio lancar di sini untuk mengukur seberapa banyak aset lancar yang bisa dipakai untuk melunasi kewajiban lancar. Dengan rumus CR atau current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Misalnya begini, contoh soal. Ada suatu perusahaan memiliki aktiva lancar. Itu sebesar 10 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Jadi, berapa besar current ratio perusahaannya? Nah, itu cara mengerjakannya gimana? Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. 10 juta dibagi dengan 5 juta sama dengan 2,0. Jadi, jika rasio lancar perusahaan lebih dari 1,0, maka perusahaan punya kemampuan untuk melunasi kewajiban. Begitu sebaliknya, jika rasio lancar perusahaan kurang dari 1,0, maka kemampuan untuk melunasi masih dipertanyakan. Macam-macam rasio likuiditas yang kedua adalah quick asset test ratio. Apa sih yang dimaksud dengan quick asset test ratio? Nah, di sini merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid atau bisa disebut dengan paling cair, atau aset yang mendekati uang tunai, bisa disebut dengan aset cepat. Misalnya, perusahaan memiliki aktiva lancar senilai 20 juta
dan inventaris 2 juta, dan kewajiban lancarnya 6 juta. Maka rasio cepatnya adalah, nah, kita langsung saja memasukkan ke dalam rumus 20 juta dikurangi 2 juta dibagi 6 juta sama dengan 3,0. Nah, jika perhitungan rasio lebih dari 1,0, maka kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun jika nilai di atas 3,0, maka bukan berarti keadaan likuiditas perusahaan sedang baik. Macam rasio likuiditas yang ketiga adalah rasio kas. Apa sih yang dimaksud dengan rasio kas? Rasio kas di sini merupakan cara menghitung likuiditas yang melibatkan kas perusahaan. Dihitung dengan rumus rasio kas sama dengan kas ditambah setara kas dibagi dengan hutang lancar. Sebagai contoh soal, misalnya suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta dan surat berharga senilai 3 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Maka kas rasionya adalah 5 juta ditambah 3 juta dibagi 5 juta sama dengan 1,6. Nah, jika jumlah kas berlebih yang ada pada perusahaan bisa dianggap sebagai kas tidak produktif. Baik, selanjutnya adalah rasio nilai pasar. Apa sih yang kalian ketahui mengenai rasio nilai pasar ini? Rasio ini tujuannya untuk mengukur bagaimana pasar modal atau para pemodal menilai suatu perusahaan. Nah, berikut ada berapa macam sih rasio yang sering dihitung itu? Itu ada 2 macam. Yang pertama price earning ratio atau bisa disingkat dengan PER. Tujuannya untuk membandingkan harga saham per lembar atau yang ditentukan di pasar modal dengan laba per lembar saham atau earning per share atau bisa disingkat dengan EPS. Dengan cara menghitung yaitu PER atau price earning ratio sama dengan harga saham per lembar dibagi dengan laba per lembar saham. Nah, yang kedua ada market to book value ratio atau bisa disingkat dengan MBV atau rasio to book value atau bisa disingkat dengan PGV. Tujuan untuk membandingkan antara harga saham per lembar dengan nilai buku ekuitas per lembar. Bisa dihitung dengan rumus MBV atau market to book value ratio sama dengan harga saham per lembar dibagi dengan nilai buku ekuitas per lembar saham. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Paradisa Arina Marang, NIM 1903101066, akan menjelaskan yang pertama, bagaimana menggunakan rasio-rasio keuangan. Pada umumnya digunakan 2 cara untuk menafsirkan rasio-rasio keuangan dengan menggunakan asumsi bahwa metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan konsisten dari waktu ke waktu dan sama dengan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Kalau ternyata beda, maka analisis keuangan perlu melakukan penyesuaian. Maka rasio keuangan yang dihitung bisa ditafsirkan dengan yang pertama, membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan di masa yang lalu. Yang kedua, membandingkan rasio-rasio dengan keuangan perusahaan-perusahaan lain dalam satu industri. Cara yang kedua relatif lebih baik karena bisa mengetahui kedudukan relatif perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua, analisis keuangan sistem DuPont dan Basic Earning Power. Analisis keuangan sistem DuPont dan analisis Basic Earning Power, 2 sistem analisis keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan, yaitu sistem DuPont dan Basic Earning Power. Perlu kita pahami kesamaan dan perbedaannya. Kedua analisis tersebut memusatkan analisis pada ROE. Semakin tinggi ROE akan semakin baik.
bagi pemilik ekuitas, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan pendekatan 2 point, maka ROE sama dengan ROA kali equity multiplier. ROA menunjukkan rasio antara laba setelah pajak dengan total aset, sedangkan equity multiplier menunjukkan rasio antara total aset dengan equity. Semakin banyak hutang yang digunakan, maka semakin besar equity multiplier-nya. Analisis Basic Earning Power atau yang disingkat dengan BEP menggunakan pemikiran bahwa peningkatan ROE bisa dilakukan dengan meminjamkan lebih banyak asal dana pinjaman tersebut bisa menghasilkan BEP yang lebih besar dari peningkatan bunga pinjaman. Yang kedua, ROE akan meningkatkan apabila BEP makin tinggi. Rumus rasio Basic Earning Power yaitu BEP sama dengan laba operasi per total aset. Jadi, jika laba operasi 1 triliun dan total aset 16,5 triliun, maka dapat dijawab dengan BEP sama dengan laba operasi per total aset sama dengan 1 triliun per 16,5 triliun sama dengan BEP 0,006 per 609%. Artinya dari 16,5 triliun aset yang dimiliki MIOR, ia hanya mampu menghasilkan 6% atau 1 miliar lebih dari laba operasi. Ketiga, penggunaan data keuangan dari laporan keuangan. Analisis keuangan menggunakan data dari laporan keuangan yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi. Karena itu perlu memahami prinsip tersebut, seperti bahwa perusahaan mungkin saja menggunakan metode costing yang berbeda dan tidak melanggar prinsip akuntansi. Perusahaan bisa mencatat misalnya persediaan berdasarkan atas metode first in first out, tapi bisa juga last in first. Perusahaan bisa juga mengkapitalisir suatu pengeluaran riset pengembangan sehingga dicatat di neraca dan diusut setiap tahun, tetapi juga memberikan beban semua riset pengembangan akuntansi. Karena itulah analisis keuangan perlu memahami kemungkinan sewaktu melakukan perbandingan masalah. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh inflasi pada laporan keuangan. Dalam keadaan tingkat inflasi mencapai hanya 4-5% per tahun, penggunaan historical quotes mungkin tidak terlalu menimbulkan distorsi pada laporan keuangan. Tetapi apabila tingkat inflasi cukup tinggi, misal sudah mencapai double digits, inflasi akan menimbulkan distorsi pada laporan keuangan. Ada rekening-rekening yang cenderung overstate dan understate, tetapi juga ada yang tidak terpengaruh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.